Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu. Ibu. Gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada pertemuan hari ini kita sudah mulai masuk ke pertemuan ketujuh. Kemarin berarti kita sudah mempelajari materi keenam. Masih ingat nggak materi keenam kemarin kita ngapain? Belajar apa kita? Histogram, Histogram, Bu. Bu. Histogram, betul. Kemarin kita belajar tentang histogram dan normalisasi histogram ya. Nah, kalau sekarang kita akan mempelajari tentang ekualisasi histogram. Oke, langsung kita mulai. Jadi, ekualisasi histogram itu apa sih? Ekualisasi histogram merupakan cara mengubah nilai intensitas citra sehingga penyebarannya seragam. Penyebarannya seragam. Nah, ekualisasi histogram juga bisa diartikan sebagai sebuah cara yang bertujuan untuk memperoleh histogram dengan intensitas terdistribusi secara seragam. Dari kedua pengertian ini, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ekualisasi histogram adalah sebuah cara supaya histogram tersebut penyebaran intensitas warnanya seragam gitu. Atau bisa juga untuk menyeragamkan histogram juga bisa. Nah, untuk apa sih adanya ekualisasi histogram? Yaitu untuk memperoleh penyebaran histogram yang merata, sehingga setiap derajat keabuan memiliki jumlah piksel yang relatif sama. Memiliki jumlah piksel yang relatif sama ya. Oke. Sehingga kalaupun dia apa naik tidak naik banget gitu. Jadi seragam antara piksel satu dengan piksel yang lainnya gitu. Nah, kalau kemarin kita normalisasi histogram itu ada 4 tahap, ya kan? Nah, kalau yang ini ada 6 tahapan untuk melakukan proses ekualisasi histogram. Ada 6 proses untuk melakukan ekualisasi histogram, di mana di sini kalian membutuhkan ketelitian. Kenapa harus teliti? Karena nanti jawaban nanti jawaban eh, tahapan sebelumnya akan kita gunakan di tahapan berikutnya. Sehingga kalau jawaban di tahapan sebelumnya itu tidak tepat, maka nanti akan salah ketika masuk ke tahapan berikutnya, penghitungan masuk ke penghitungan tahapan berikutnya. Seperti itu ya. Oke, Oke, di Bu. sini oke, di sini ada 6 tahapan. Yang pertama, menghitung RK. RK itu adalah rata-rata derajat keabuan awal. Ya, menghitung RK rata-rata derajat keabuan awal. Yang kedua, kita akan menggambar histogram yang pertama atau yang awal, histogram ekualisasi awal ke dalam diagram batang. Ya, kita akan gambar dulu ekualisasi awalnya. Kemudian, ketiga, kita akan menghitung SK. SK itu adalah frekuensi kumulatif. Yang keempat, nah, tadi kan kita sudah mengetahui RK dan SK ya kan? Nah, tahapan keempat, kita akan mencari nilai SK yang mendekati RK.
kita mencari nilai SK yang mendekati RK. Kemudian yang kelima, ketika sudah ketahuan nih nilai yang mendekati SK tadi, RK yang mendekati SK, nah kita akan meringkas nilai SK-nya terlebih dahulu. Kita ringkas, kemudian kita akan hitung piksel keseluruhannya berapa. Kemudian kita akan menghitung PS SK-nya atau ekualisasi akhirnya. Baru yang terakhir adalah kita menggambarkan menggambarkan histogram hasil ekualisasi. Itu adalah tahapannya. Nah, sekarang ini adalah contoh soal. Biasanya soal sudah diketahui seperti ini, ada K, ada NK, ya, di mana K adalah rentang nilai derajat keabuan dan NK adalah nilai piksel pada derajat keabuan tertentu. Kalau kita bisa baca, derajat keabuan 0 mempunyai nilai 790. Derajat keabuan 1 mempunyai nilai 1023. Derajat keabuan 2 mempunyai nilai 850 sampai seterusnya. Seperti itu. Nah, kita mulai kerjakan yang pertama. Tadi kan kita sudah soalnya sudah seperti ini nih, ya kan? Biasanya saya akan membuat tabel bantuan. Saya akan menuliskan dulu yang diketahui KN, sorry, K dan NK. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Nah, kemudian saya baru mencari yang pertama yang kita cari yaitu derajat keabuan terbesar. Derajat keabuan terbesar, berarti kan ini yang terbesar yaitu 7. Ya. 7 adalah nilai K yang terbesar. Oke. Nah, sudah dapat. Kemudian jumlah seluruh pikselnya. Jumlah seluruh pikselnya. Jumlah seluruh piksel tadi kan ini jumlah seluruh pikselnya ya. Kita jumlahkan. Jawabannya adalah 4096. Oke. Nah, setelah ini kita baru bisa menghitung RK. RK rumusnya adalah K per L. Per L. Ini ya. K-nya ini per L. Berarti 0 per 7. Jawabannya adalah ini. Sampai dengan baris terakhir. Derajat keabuan 7 ya. Oke, setelah itu RK sudah kita ketahui, berarti kita tinggal mengerjakan atau menghitung PR RK-nya. PR RK-nya rumusnya adalah NK per N, jumlah piksel keseluruhan. Ini adalah jawabannya. Ini ya, 790 per 4096. Jawabannya 0,19. Oke. Nah, selesai di tahap pertama, kita akan menggambarkan. Modalnya apa? Kita akan menggambar histogram dengan ekualisasi awal, yaitu dari RK, kita lihat RK dan PR RK-nya. Ini adalah gambarannya. 0,0 nilainya PR RK-nya 0,19. Ini 0,0 di sini kan, 0,0 ya. Nah, 0,19 kira-kira di sini karena ini ada 0,18 di sini, 0,19 ya. Kemudian selanjutnya 0,14. 0,14 kira-kira di sini ya, di tengah-tengah ini. Nilai PRRK-nya 0,25. Nah, di sini. Oke. Dan seterusnya sampai dengan yang derajat keabuan paling akhir. Ini ya. Nah, kemudian
Sudah menggambarkan yang kedua, tahapan kedua, kemudian masuk tahapan ketiga. Tadi dari tahapan pertama sudah kita dapatkan RK dan PRRK. Nah, sekarang kita akan mencari atau menghitung nilai SK-nya. Nilai SK itu merupakan rata-rata derajat keabuan baru, ya. Rata-rata derajat keabuan baru. Sehingga di sini ada rumusnya SK sama dengan SK plus PRRK. Nah, SK sama dengan SK sendiri, SK itu sendiri ditambah PRRK. Nah, di sini khusus yang baris pertama, untuk khusus yang baris pertama, nilai SK itu pasti sama dengan nilai PRRK untuk khusus baris yang pertama ya. Jadi 0,19 langsung dimasukkan ke SK. Oke, ini eh, khusus untuk yang baris pertama, itu pasti. Ini tinggal dimasukkan. Nah, bagaimana untuk menghitung yang SK yang kedua? Yaitu kita ambil SK yang di sini, SK ditambah PRRK-nya berapa? Sama dengan adalah ini. Ya. Kemudian yang ini baris ketiga sama. Dari hitungan yang hasil SK ini tadi, 0,44 ditambah 0,21 sama dengan 0,65. Itu seterusnya sampai paling akhir. Ya. Sehingga tadi saya kasih notis yang pertama, jika jawaban Anda salah ketika Anda mencari PRRK-nya tadi di yang pertama tadi, apa langkah pertama salah, nanti akan berefek ke sampai langkah ketiga gitu, karena ini berurutan semua ya. Oke. Nah, di sini udah saya kasih panah supaya nanti kalian bisa eh, belajar di rumah, itu bisa lebih jelas lagi. Oke, nah sekarang langkah keempat, tadi sudah diketahui SK-nya kan? Kemudian kita akan mencari nilai SK yang mendekati RK. Ya, kita akan cari nilai SK yang mendekati RK. Nah, biasanya saya tulis dulu karena ini banyak ya. Saya tulis dulu SK-nya ke sini. Ini saya kasih tipsnya ya. Saya tulis dulu SK-nya. Saya tulis sampai ke sini ya. Saya tulis. Ini kosongkan dulu sebelah kanan ini dikosongkan dulu. Nah, setelah itu baru saya akan mencari nilai RK-nya yang mendekati nilai SK. Sekarang yang pertama, 0,19. Kita lihat yang mendekati RK 0,0 atau 0,14. Coba yang mendekati 0,0 atau 0,14. 0,14 sehingga nilai RK-nya saya tuliskan di sini 0,14. Oke, yang mendekati ya. Kemudian 0,44 yang mendekati 0,29 atau 0,14 atau 0,43. 0,43. 0,43. Ya, 0,43 sehingga saya tuliskan di sini 0,43. Begitu juga seterusnya sampai bawah. Boleh nggak Bu kalau RK-nya itu sama? Boleh. Di sini sudah ada buktinya RK-nya sama, ya kan? Boleh. Nah, nanti akan kita sederhanakan nanti kalau RK-nya sama. Oke, sampai di sini. Setelah ini tadi sudah tahu semuanya, baru kita masukin ke sini. Saya tulis di sini. Ini yang tahapan akhir ya. Tuh, saya tulis di sini 0,14, 0,3 saya samain sama ini tinggal disalin aja ya. Nah, setelah itu kita baru masuk ke tahapan
berikutnya, yaitu yang kelima. Kita akan meringkas, tadi kan RK-nya ada yang nilai SK, tadi kan ada yang sama ya, ada yang dipakai 2 kali, lebih dari 1 kali. Nah, kita akan ringkas terlebih dahulu. Nah, tadi kan seperti ini nih ya, jawabannya SK yang mendekati RK tadi seperti ini. Nah, kita akan ringkas terlebih dahulu. 0,4 masukin 0,4, NK-nya 790. 0,43 1023 ya. 0,71 850. Oke. Nah, yang 0,85 karena ini ada 2, kita ringkas jadi 1 sehingga ini dijumlahkan. Jawabannya 958. Kemudian yang SK-nya 1 sama, ini kita jumlahkan. 245 tambah 122 tambah 81 sama dengan 448. Oke. Nah, setelah itu, tadi kita menghitung pikselnya ya. Pikselnya ini sudah diketahui ya kan. Kemudian kita akan hitung PSSK-nya. PSSK itu rumusnya NK per N. Ini rumusnya. NK-nya misalnya 790 per 496. Jawabannya 0,19. Kita akan kerjakan. Nah, kalau yang ini berarti yang baris keempat ini berarti 958 dibagi 4096. Jawabannya adalah 0,23. Nah, setelah seperti ini selesai, kita akan menghitung yang namanya histogram. Sorry, menggambar histogram. Sudah diketahui kan ya, modelnya dari SK dan PSSK. Oke, ini adalah gambarannya. Ini adalah gambarannya. Ini yang 0,14 kira-kira ada di sini. PSSK-nya ada 0,19 di sini ya. Jadi di sini kalau tadi RK, PRRK, ya kan? Kalau yang hasil ekualisasi akhir itu PSSK-nya yang dijadikan modal ya, yang jadi rentangnya. Oke. Nah, sampai di sini akan kita compare sebelum dan sesudahnya akan kita compare ya. Ini yang sebelum diekualisasi atau ekualisasi awal dan ini yang setelah diekualisasi. Jadi tidak ada kalau yang tinggi nggak ada yang tinggi banget. Ini kita lihat ya. Ini kan hampir seragam ya. Ini hampir seragam. Tidak ada yang dari atas sini langsung ke bawah sini kan nggak ada ya. Jadi untuk menyeragamkan histogram itu fungsi dari ekualisasi akhir. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan masuk ke implementasi ekualisasi histogram. Seperti biasa, saya gunakan Google Colab untuk citra grayscale. Nah, ini adalah citra asli yang sebelum diekualisasi. Hasil histogramnya seperti ini ya. Ketika setelah ekualisasi seperti ini hasilnya. Ini hasil gambar setelah diekualisasi, ini histogramnya ya. Oke, ini untuk yang grayscale. Kalau untuk yang RGB ini aslinya seperti ini. Kemudian ini adalah histogram sebelum diekualisasi. Dan setelah itu kita hasil dari ekualisasi histogramnya menggunakan citra RGB diubah dulu menjadi apa grayscale gitu ya. Dan ini adalah hasil dari histogramnya. Nah, Bu, apakah harus diubah menjadi RGB? Jawabannya adalah tidak harus. Tetapi dari konsep histogram itu kan kita menghitung skala keabuan gitu ya. Nah, sebaiknya memang kita ubah dulu menjadi RGB gitu. Sorry, menjadi grayscale, baru akan kelihatan histogramnya gitu. Nah, setelah itu nanti akan saya kasih cara yang
nggak usah diubah ke grayscale ada. Nah, kemudian ini yang VS Code-nya, grayscale-nya ini. Jangan lupa ini kita import ya. Ada 3 library yang kita pakai. Yang pertama CV2. CV2 itu untuk memproses gambar. Kemudian NumPy itu untuk memanipulasi gambar. Ya, sedangkan Matplotlib-nya ini untuk visualisasi datanya. Ini manipulasi data, ini memvisualisasi datanya ya. Nah, ini gambar aslinya, histogramnya seperti ini. Ini gambar yang tadi setelah diekualisasi, ini hasil histogram setelah diekualisasi. Oke, ini untuk grayscale. Kemudian untuk RGB warna ya, warna. Nah, ini sengaja saya tidak jadikan grayscale terlebih dahulu ya. Langsung aja diproses. Kanal warnanya jadi satu ya. Ini setelah dijadikan histogramnya, tapi masih dalam bentuk RGB, citra RGB ya. Oke. Kemudian yang ini, kalau yang ini tadi RGB kanalnya jadi satu, kalau ini saya buat kanal yang terpisah. Kanal yang terpisah pasti skripnya lebih banyak ya, cuman insya Allah kalian bisa membaca skrip saya dengan baik gitu ya, karena sudah ada komentar-komentar yang saya tambahkan. Nah, ini banyak ya. Nah, ini hasilnya. Ini yang biru, kanal biru. Sebelum diekualisasi hasilnya seperti ini setelah diekualisasi. Ya. Kemudian yang ini sama untuk yang citra hijau, sebelum diekualisasi, ini yang setelah diekualisasi. Terus untuk yang citra citra kanal merah, ini sebelum, ini sesudah. Ini sebenarnya gambar aslinya itu yang buah itu yang biasa saya pakai, buah yang warna-warni itu ya. Nah, itu saya lupa masukin image aslinya gitu. Oke. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Sudah Cukup, cukup Bu. ya? Oke, sudah cukup. Di sini ada tugas ketujuh. Nanti silakan Anda buat ekualisasi histogramnya tadi. Kemudian untuk tugas ekualisasi histogram yang codingannya, nanti buatlah ekualisasi histogram bebas menggunakan Python, citranya bebas, kemudian tampilkan sebelum, kemudian tampilkan setelah diekualisasi, kemudian tampilkan seluruh grafik histogramnya. Seperti itu ya. Oke, nanti tugasnya akan saya upload di Google Classroom. Dan untuk poin yang kedua, seperti biasa, jika kalian ingin mendapatkan bonus poin, silakan kerjakan soal nomor 2 ini sebelum sampai dengan saya tunggu sebelum jam 10. Kalau untuk materinya dulu, sudah ya, sudah cukup. Cukup Sudah, jelas. Bu. Oke, Alhamdulillah. Sekian dari saya. Semoga kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. sama-sama. Sehat selalu.